Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umri dunya wa dini salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan kasih sayangnya yang telah memberi kenikmatan berupa kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di hari yang cerah di sekolah kita. Selanjutnya sholawat. Apa itu sholawat? Sholawat adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan serta salam semoga ditetapkan curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau yang telah berhasil membawa agama Islam yang penuh dengan rahmat dan kasih sayangnya. Sahabat-sahabatku yang kusayangi dan Pak Ilham yang kuhormati, harusnya kita ketahui pintu masuknya setan dalam diri kita. Hati manusia bagaikan benteng, dan sedangkan setan adalah musuh yang senantiasa mengintai untuk menguasai benteng tersebut. Kita harus bisa menguasai benteng kita sendiri, bukan yang tentang benteng kita dikuasai oleh setan. Jika kita ingin memiliki kemampuan untuk menjaga pintu benteng kita agar tidak dikendali oleh setan, kita harus menguasai pintu-pintu mana saja yang dijadikan setan sebagai jalan untuk menguasai benteng tersebut. Melindungi dari gangguan setan adalah wajib. Oleh karena itu, mengetahui pintu masuknya setan itu merupakan salah satu syarat untuk melindungi hati kita. Maka diwajibkan untuk mengetahui pintu-pintu mana saja dijadikan jalan menguasai hati manusia. Pintu tempat masuknya setan adalah semua sifat manusia, kemanusiaan manusia yang tidak baik. Berarti pintu yang akan dimasuki setan yang sebenarnya sangat banyak, namun kita akan membahas pintu-pintu utama yang dijadikan prioritas oleh setan untuk masuk menguasai manusia. Di antara pintu-pintu besar yang akan dimasuki setan itu adalah amarah. Amarah itu apa? Amarah adalah kalahnya tentara akal oleh tentara setan. Bila manusia marah, maka setan bisa mempermainkan seperti anak-anak, permainkan seperti kayak kelereng dan bola. Orang marah adalah orang yang sangat lemah di hadapan setan. Asad itu apa? Asad adalah manusia bila asad ditahan menginginkan sesuatu dari orang lain, maka ia akan menjadi buta. Rasulullah SAW pernah bersabda, cintamu terhadap sesuatu bisa menjadikanmu buta dan tuli. Mata yang bisa mengenali pintu masuknya setan akan menjadi buta bila ditutupi oleh sifat asad dan tamakan sehingga tidak melihat. Saat itulah setan menampakkan kesempatan untuk masuk ke hati manusia sehingga orang itu mendengar menuruti syahwatnya walaupun jahat. Perut kenyang. Kenapa perut kenyang? Rasa kenyang menguatkan syahwat juga, dan syahwat juga menjadi senjata setan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa iblis pernah menampakkan diri di hadapan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wasallam. Beliau melihat pada setan beberapa belenggu dengan gantungan pemberat untuk segala sesuatu seraya bertanya, "Wahai iblis, belenggu dan pemberat apa ini?" Setan menjawab, "Ini adalah syahwat yang aku gunakan untuk menggoda anak cucu Adam." Yahya bertanya, "Apa hubungannya pemberat ini dengan manusia?" Setan menjawab, "Bila kamu kenyang, maka aku memberi pemberatan sehingga engkau enggan untuk sholat dan berzikir." Yahya bertanya lagi, apa lainnya?" "Tidak ada," setan menjawab. Kemudian Nabi Yahya berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengenyangkan perutku dengan makan selamanya." Iblis berkata, "Demi Allah, saya tidak akan memberi nasihat pada orang muslim selamanya." Kebanyakan makannya mengakibatkan munculnya 6 hal tercela: menghilangkan rasa takut kepada Allah dari hatinya, menghilangkan rasa kasih sayang pada makhluk lain karena ia mengira bahwa semua makhluk yang sama kenyangnya dengan dirinya. Bila mendengar ucapan ikhfa, ia tidak mendapatkan kelembutan. Bila ia membicara tentang ilmu, maka pembicaraan tidak bisa menebus hati manusia.
akan terkena banyak penyakit jasmani dan rohani, mengganggu ketaatan kepada Allah SWT. 4. Cinta perhiasan dan perobatan tangga. Bila setan melihat hati orang yang sangat mencintai perhiasan dan perobatan rumah tangga, maka iblis tertelur dan beranak dan menggodanya untuk terus berusaha melengkapi dan membaguskan semua perobatan rumah tangga menghiasi tombak langit disebut akibat umurnya habis disebutkan dengan perobatan rumah tangga dan merupakan zikir kepada Allah. 5. Tergesa-gesa tidak melakukan receh. Rasulullah SAW pernah bersabda, tergesa-gesa termasuk perbuatan setan dan hati adalah dari Allah SWT. Allah SWT berfirman, manusia diciptakan tergesa-gesa. Dalam ayat lain ditegaskan sesungguhnya manusia itu sangat tergesa-gesa. Mengapa kita dilarang tergesa-gesa? Semua perbuatan harus dilakukan dengan pengetahuan dan penglihatan mata hati. Penglihatan mata hati pembutuh dan penurunan tenang. Sedangkan tergesa-gesa menghalangi itu semua. Ketika manusia tergesa-gesa dalam melakukan kewajiban, maka setan menebarkan kejahatan dalam diri manusia tanpa disadari. Mencintai harta, mencintai terhadap uang, semua bentuk harta akan menjadi alat hebat bagi setan. Bila orang memiliki kecintaan kuat terhadap harta, maka hatinya akan kosong. Kalau dia mendapatkan uang sebanyak 1 juta, di jalannya akan muncul dari harta itu 10 syahwat, dan setiap syahwat membutuhkan 1 juta. Demikian orang yang punya harta akan merasa kurang dan menginginkan tambahan lebih banyak lagi. Kikir terhadap takut miskin. Sifat kikir ini mencegah seseorang untuk memberikan infak atau sedekah dan selalu menyuruh untuk menumpukan harta dan kekayaan. Dan siksa yang pedih adalah janji orang yang menumpuk harta kekayaan tanpa memberikan hak kepada fakir miskin. Kait Sama bin Abdurrahman pernah berkata, sesungguhnya syaitan berkata, anak cucu Adam tidak akan mengalahkanku dalam 3 hal perintahku. Aku perintahkan untuk mengambil harta dengan tanpa hak, menginfakkan dan tanpa hak, dan menjadi halanginya dari hak kewajibannya itu zakat. Sufyan pernah berkata, syaitan tidak mempunyai senjata sehebat senjata rasa takutnya manusia dari kemiskinan. Apabila ia menerima sifat ini, maka ia mengambil harta tanpa hak yang menghalanginya dari kewajiban zakat. 8. Sujon orang Islam dan riba. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, sebab artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengunjungi sebagian yang lain. Suka salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati, maka itulah tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah-Nya Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Rasulullah SAW pernah bersabda, jauhilah tempat-tempat yang bisa memunculkan prasangka yang buruk. Kalau ada orang yang selalu sujon dan selalu mencari orang lain, maka sebenarnya ia adalah orang yang batin rusaknya. Orang mukmin senantiasa mencari maaf dan ampunan, tapi orang munafik yang selalu mencari celah orang lain. Itulah sebagian pintu-pintu masuknya setan untuk menguasai benteng hatinya. Kalau kita teliti dan secara meneliti, kita bisa pasti akan mampu menghitung semua pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. Dan jangan lupa berzikir dan beristighfar. Kenapa harus berzikir? Berzikir maka setan langsung berlari. Dan jika kamu ditimpakan sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-A'raf ayat 200. Demikianlah saya sampaikan tentang ceramah pintu masuknya syaitan dalam diri kita. Jika ada kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.